Selamat ya, Bi. Kamu dipromosikan jadi kepala manajer. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha lebih keras lagi untuk bekerja di perusahaan ini. Dan kalau kamu bisa memenuhi melebihi target, saya akan berikan jabatan yang lebih tinggi. Bapak tidak perlu khawatir. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Ya ampun sayang, Mama bangga sama kamu. Kamu bisa naik jabatan secepat itu. Itu belum seberapa, Ma. Malah bos menawarkan jabatan yang lebih bagus kalau aku bisa melebihi target, Ma. Ya ampun, Mama bangga sih, Rum. Kamu lihat istri kamu ya. Pulang duluan malah kamu daripada dia. Harusnya dia duluan dong biar bisa menyiapin makanan buat kamu. Maaf ya Mas, Ma. Kebetulan tadi di kantor ada kerjaannya banyak, jadi pulangnya agak telat. Alasan aja terus. Beneran deh, Ma. Kita tuh kalau selesai kerja pasti langsung pulang ke rumah. Demi Allah nggak kadang-kadang. Malah kaget kok Mas Abi pulangnya lebih cepat daripada biasanya. Iya, sayang. Ma, sudah lama. Hari ini kan hari yang paling bahagia untuk aku, Ma. Karena aku akan membawakan berita bagus untuk Mama dan kamu, sayang. Kabar apa sih, Mas? Aku naik jabatan sebagai manajer. Ya Allah, alhamdulillah. Aduh, Mas, selamat ya. Makasih, sayang. Untuk itu, aku ingin kamu berhenti bekerja. Dan kamu lebih fokus mengurusi keluarga dan rumah tangga. Dan aku ingin mempunyai keturunan dari kamu, sayang. Iya, Mas, tapi Dasar istri penentang. Kamu tuh kenapa sih disuruh berhenti kerja malah nolak? Nanti kamu kualat tau. tapi Apa sih yang kamu pertahankan? Jabatan kamu juga tidak terlalu penting di sana. Dan gaji kamu tidak pernah naik. Atau kamu mau aku mempunyai istri lagi untuk mempunyai keturunan? kok kamu ngomongnya kayak gitu sih, Mas? Wajar anak saya bicara seperti itu sama kamu. Kalian itu sudah lama menikah tapi sampai sekarang belum punya anak. Ya sudahlah, kalau emang Mas maunya begitu, ya aku ikutin aja. Udah semuanya, Bi? Tinggal nasinya, Bu. Ya. Siapa yang masak? Intan yang masak, Ma. Dia bilang dia memasak masakan spesial buat aku, Ma. Pasti masakannya nggak enak. Yang masak enak di rumah ini tuh cuma Bibi. Ya sudah, Ma. Lebih baik kita coba deh. Komplit, Mas. Ini tuh masak apaan sih? Ini asin banget. Kamu mau bikin suami kamu sakit? Darah tinggi, iya? Tapi tadi waktu aku masak, aku coba sih rasanya udah pas kok, Ma. Cobain deh, Bibi. Benar, Ma. Masakannya asin sekali. Iya udah gini, biar aku bikinin lagi aja semuanya yang baru, nggak lama kok. Tidak usah, sayang. Lagian aku juga tidak terlalu lapar kok. Nanti kalau aku lapar, biar Bibi saja yang masak. Bener-bener istri tidak berguna ya kamu. Masak aja nggak becus. Kasihan dong anak saya. Abi, ini kopi buat kamu ya nak ya. Makasih, Ma. Istri kamu tuh nggak sadar ya. Kalau kamu tuh kerja keras, capek, bikin kopi aja nggak bisa buat kamu. Coba kamu nikah dengan orang yang mama jodohin waktu itu. Pasti kamu hidup bahagia, teratur, nggak capek kayak gini. Karena kamu tinggal nikmatin hasil warisan dari papa. Ya Allah, ternyata mama masih aja nggak suka sama aku. Apa benar ya kata orang,
Sekali mertua gak suka sama menantu perempuannya, apapun yang dilakukan menantunya selalu aja salah. Mas. Nah, sini aku rapin dulu bajunya. Sudahlah sayang, nggak usah. Aku telat masuk kantor nih. Cuman sebentar ini udah rapi. Oh ya, kamu udah resign? Udah. Bagus. Aku ingin sekali kamu bantuin mama. Mas tuh kayak ngata mama aja. Kalau mau dia kalau aku ikut bantu dia urusan rumah. Kamu kayak nggak tahu sifat mama aja. Tapi aku yakin pelan-pelan dia pasti sayang sama kamu. Ya sudah, aku jalan dulu ya. Ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Mas ketinggalan Mas. Makasih ya sayang. Iya, salam aja buat teman-teman yang di sana semua ya. Iya, doain aja deh ini yang terbaik. Oke, dah. Oh, jadi ini kerjaan kamu, hah? Telepon-teleponan terus kalau di rumah? Ini tuh cuman teman-teman kantor tadi mah. Udah ya. Mama tuh nggak butuh penjelasan kamu. Di rumah ini tuh banyak kerjaan. Bibi tuh udah tua, jangan ngandelin dia dong. Mentang-mentang gak kerja terus mau jadi ratu di rumah ini. Maaf ya, Mak. Aku aja bisa. Saya seneng loh, Jeng. Cucu saya sekarang udah nambah lagi. Enak loh, Jeng, punya cucu. Suasana jadi rame. Terus kita juga banyak hiburan. Selamat ya, Jeng. Saya juga ikut seneng dengernya. Terus Jeng sendiri gimana? Udah punya cucu belum? Saya dengar-dengar Abi itu udah sukses. Rumahnya aja udah besar banget. Kasihan ya Abi kalau dia nggak punya anak. Ya begini. Tapi tolong doa ya, Jeng. Mudah-mudahan suatu saat saya punya cucu. Ya. Iya, Jeng. Kalau saya sih sebagai teman ikut bantu doa. Tapi kalau menantu Jeng belum hamil juga, kayaknya dia mandul. Kasihan ya Abi. Terus gimana dong hari tuanya? Masa dia mau hidup sendirian? Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Kau berikan untuk kami. Terutama untuk suami hamba dengan jabatan barunya ini. Tolong jaga dia ya Allah. Berikan suami hamba kesehatan. Jadikanlah hamba istri yang baik untuk suami hamba. Sempurna tanpa dia sang kuasa. Ada apa, Ma? Kamu tuh kapan sih punya anak? Ya kan aku sama Mas Abi juga terus berusaha. Kita juga mau banget, Ma. Tapi kalian nikah udah bertahun-tahun. Masa belum punya anak juga? Sementara teman Mama semuanya udah bercucu. Mau ditaruh di mana mukaku ini? Jangan-jangan kamu tuh mandul ya? Ternyata kerja kerasku selama ini tidak sia-sia. Iya. Tujuanku adalah untuk mendapatkan posisi direktur di perusahaan ini. Setelah itu, aku akan membuka perusahaan sendiri. Halo? Mama tuh lagi kepikiran sama masa depan kamu.
Kenapa sih, Ma? Memangnya kamu nggak mau punya anak? Kamu inget kan? Kamu tuh sekarang apa aja yang kamu mau dapat. Tapi anak kamu nggak bisa dapat kan? Iya, Ma. Aku pasti ingin punya anak, Ma. Iya, mama tuh lagi kepikiran aja. Jangan-jangan istri kamu tuh mandul. Ma, tolonglah, Ma. Mama tidak perlu berpikir seperti itu pada Intan. Aku berjanji, kalau aku nanti ada libur, aku akan bawa Intan kepada dokter spesialis untuk mengecek kesuburannya, Ma. Tapi, Ma, Bi. aku sibuk, Ma. Kepalaku sakit sekali. Mas Abi bangun, Mas. Mas, Abi? Abi? Bi, bangun, Bi. Abi? Ini semua tuh gara-gara kamu. Kamu tuh gak bisa ngurus umi kamu. Sekarang bisa. Sekarang Abi tidak bisa memaafkan kamu lagi, tau gak? Bi? Abi bangun, Bi. Abi? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu semua cuma mimpi. Jam segini kok Mas Abi belum pulang juga ya? Kemana ya? Abinya kemana? Belum pulang nih, Ma. Aku coba telepon juga nggak bisa. Makanan udah aku siapin juga udah dingin kayaknya. Iya, Abi itu males makan di rumah. Makanya dia belum pulang. Dia makan di luar lah. Sekarang ini kamu harus rajin ngerawat dia. Kamu harus lebih perhatian. Awas ya. Kalau sampai Abi sakit gara-gara kamu yang saya salahin. Mas, ya Allah, aku baru pulang sih. Dari tadi aku cemas. Kamu tuh harusnya bangga punya suami kayak aku. Aku pekerja giat. Iya, tapi kan harus ingat kesehatan juga. Enggak lah, aku nggak mungkin sakit. Kalau aku sakit, itu artinya aku nggak kerja. Lagi pula, aku baru dapat job dari kantor. Dia menawarkan promosi jabatan. Aku harus mendapatkan jabatan itu. Bukannya gitu ya, Mas. Cuman aku tuh perasaannya nggak enak aja. Soal tadi aku tuh mimpi. Sudahlah, mimpi itu cuma bunga tidur. Aku juga mau tidur, karena besok ada meeting. Ini baju tidur kamu, sayang. Mas, tadi bilangnya mau tidur cepet. Besok pagi ada meeting. Ini kok malah masih kerja sih? Ini buat presentasi aku besok. Terus artinya Mas nggak tidur sama sekali? Kamu bisa nggak sih nggak ganggu aku? Kamu suruh aku makan, minum, tidur. Aku nggak akan mati kok. Kamu nggak usah berlebihan lah. Jangan ngomong kayak gitu dong, Mas. Ya udah, aku nggak ganggu. Ya Allah, kenapa Mas Abi berubah drastis semenjak jabatannya naik? Kenapa ya Mas Abi jadi begini? Aku tidur ya, Mas. Iya. Dar,
gara-gara aku makan cabai tadi siang. Mas, sarapan dulu ya. Udah aku siapin sarapannya. Kayaknya nggak bisa deh. Aku harus buru-buru ke kantor. Oh ya, nggak apa-apa, Mas. Aku jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan ya sama kamu ya. Lihat dong suami kamu. Makan masakan kamu aja nggak mau. Bikin malu kamu. Aku sudah berusaha jadi istri yang baik. Tapi selalu salah saja di mata mama. Ya Allah, sabarkanlah hati hamba. Sistem produksi dan promosi yang akan kita lakukan pasti berjalan dengan mulus. Dan setelah itu, kita... Kamu nggak apa-apa kan? Saya tidak apa-apa, Pak. Maaf semuanya. Kita lanjutkan. Marketing yang akan... Abi! Astaga, kamu tuh bener-bener ya kerjaan kayak gitu aja nggak becus. Au! Angkat tuh telepon, buruan. Assalamualaikum. Iya benar. Siapa sih? Iya. Terima kasih. Dari siapa? Mas Abi. Abi kenapa? Kalau ngomong tuh yang jelas dong. Mas Abi masuk rumah sakit, Mah. Abi masuk rumah sakit? Suami saya terkena leukemia, Dok. Iya. Dok. Nggak mungkin, Dok. Pasti dokter salah. Kami telah melakukan cek lab. Dan untuk memastikannya lagi, kami telah memberikan sampel darah untuk dipastikan kembali. Apa bisa disembuhkan, Dok? Mohon maaf, Ibu. Saya tidak ingin mendahului Allah. Tapi kita bisa membantu pengobatannya dengan jarak kemoterapi dan juga istirahat total. Makasih, Dok. Kamu tuh apa-apaan sih, Intan? Hah? Suami kamu tuh lagi sakit parah. Sempet-sempetnya minta perhatian sama dokter. Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bermaksud untuk lancar. Tapi saya tadi melihat Ibu Intan. Saya refleks untuk menolongnya. Alasan aja terus. Maaf ya, Dok. Keluar dulu, Dok. Permisi. Mas. Bangun, Mas. Aku rela ngelakuin apa aja untuk kesembuhan kamu. Bangun dong, Mas. Sekarang kamu lihat kan kondisi anak saya gimana. Ini semua tuh gara-gara kamu. Aku nggak ngerti deh, Ma. Aku itu udah berusaha sekali jadi istri yang baik. Tapi tetap aja di mata Mama tuh semua yang aku lakuin itu salah. Diam kamu. Saya nggak perlu penjelasan kamu lagi. Itu kan Intan. Ngapain dia berduaan sama dokter? Suami sakit parah. Dia malah asik berduaan di depan ruang dokter. Saya tuh mau minta maaf, Dok. Atas sikap mama mertua saya. Tidak apa-apa. Saya juga paham kok. Siapa sih yang nggak panik melihat orang yang kita sayang sakit? Awas kamu. Dasar istri nggak tahu diri. Apa ada cara lain ya, Dok, untuk bisa menyembuhkan penyakit
suami saya. Biasanya paling akhir sekali kita melakukan donor sumsum tulang belakang. Tapi kemungkinan itu saat ini kecil sekali. Karena saat ini sulit sekali menemukan orang yang mau mendonorkan sumsum tulang belakang. Saya nggak nyangka penyakit suami saya akan separah itu. Mas, kamu udah sadar, Mas? Kenapa aku bisa di sini, sayang? Seharusnya aku masih di kantor. Aku tidak mau membuat klienku kecewa. Aku harus kembali ke sana. Tadi itu justru orang kantor kamu yang ngebawa kamu ke sini. Kamu katanya pingsan di kantor. Iya, Mas, coba dengerin dulu deh, Mas. Jangan banyak gerak dulu. aku mulai ingat, sayang. Aku memang pusing tadi waktu berada di kantor. Tapi sekarang, aku harus kembali ke kantor. Aku udah merasa lebih baik kok. Mas, jangan, Mas, aku mohon deh, Mas. Jangan gitu, Mas. Ada apa ini? Pak Abi nggak boleh turun dari ranjang dulu ya. Kalau Pak Abi butuh sesuatu, tinggal panggil suster. Ya. Tidak apa-apa, Dok. Saya sudah mulai baik kok. Dan sekarang saya harus kembali ke kantor. Karena saya masih banyak pekerjaan, Dok. Pak Abi nggak boleh kemana-mana dulu. Pak Abi harus banyak istirahat. Memangnya saya sakit apa, Dok? Tidak mungkin orang seperti saya bisa sakit. Mohon maaf Pak Abi. Untuk beberapa hari ini, Pak Abi harus tinggal di sini dulu ya. Karena habis itu saya akan cek hasil lab tentang penyakit Anda. Kenapa aku harus menunggu hasil lab, Dok? Aku mau hasil itu sekarang juga. Kalau kamu tidak bisa membuktikan, aku bisa tuntut rumah sakit ini gara-gara kamu. Coba deh, Mas, aku mohon banget. Mas, tolong dengerin kata-kata dokter dulu ya. Mas harus istirahat dulu. Kamu kenapa sih, Itan? Kamu seolah-olah tahu penyakitku. Aku harus pergi sekarang juga. Mas, jangan. Apa-apaan kamu, Dok? Kamu tidak bisa melarang saya! Minggir. Udah, Mas. Mas, aku mohon, udah. Baiklah. Kalau kalian masih bersikeras, sekarang juga kalian berdua jelaskan apa penyakitku. Mas. Kamu terkena leukemia. Leukemia? Tidak. Aku tidak mungkin kena penyakit itu. Orang sekuat aku tidak mungkin kena penyakit leukemia. Aku harus pergi sekarang juga. Jangan halangi aku. Mas. Kamu pasti sembuh, Mas. Aku yakin kamu bisa menjalani semuanya. Intan, Mas. Alhamdulillah. Kamu udah sadar, Mas. kenapa ya? Aku nggak percaya kalau aku kena penyakit itu. Mas, Dokter Indra itu kan dokter spesialis untuk penyakit kamu. Aku rasa sih nggak mungkin ya kalau dia mengada-ngada. Kamu nggak merasakan apa yang aku rasakan, Intan. Aku nggak ngerasain apa-apa. Dan aku nggak mungkin kena penyakit itu. Bisa saja dokter itu asal bicara biar kita keluar banyak uang untuk rumah sakit ini. Aku ingin pindah rumah sakit. Maaf ya dok, saya terpaksa harus telepon dokter malam-malam untuk datang ke sini. Nggak apa-apa. Ini sudah menjadi tugas saya sebagai seorang dokter. Jadi begini dok,
Suami saya, dia minta untuk keluar dari rumah sakit ini karena dia mau mencari perawatan dari dokter lain. Sebenarnya saya sangat percaya sama dokter, cuman suami saya memaksa, Dok. Berat pastinya menerima kenyataan tentang penyakit ini. Makanya wajar sekali kalau misalkan suami kamu tidak percaya dan mencari perawatan ke dokter lain. Saran saya, tolong dia untuk istirahat total. Karena jika tidak, kesehatannya akan semakin menurun. Iya, Dok. Terima kasih ya, Dok. Mama tuh senang sekarang kamu udah membaik. Tapi Ma, aku nggak percaya kalau aku kena penyakit itu, Ma. Aku mau pindah rumah sakit saja. Mama juga nggak percaya. Apalagi sama dokter yang ngerawat kamu, tahu nggak? Tadi siang Mama lihat dokter itu berduaan sama istri kamu. Maksud Mama? Iya, ngapain coba? Mereka tuh berduaan di depan ruangan dokter. Sekarang mana Intan ya, Ma? Assalamualaikum. Intan, kamu ngapain berduaan sama dokter itu? Ya Allah. Itu aku tuh ngebahas tentang pengobatan kamu. Terus tadi aku ketemu dia, sekalian ngasih tahu kalau kamu tuh mau berobat ke dokter lain. Kamu tuh pasti seneng ya bisa berduaan sama dokter Indra. Sementara suami kamu lagi sakit. Astagfirullahaladzim, Mah. Nggak ada tuh aku kepikiran hal seperti itu sedikit pun. Yang ada tuh sekarang yang aku pikirin gimana caranya Mas Abi itu bisa cepat sembuh. Ma, aku ingin secepatnya keluar dari rumah sakit ini. Iya, Mas. Itu lagi diurus. Tapi kata dokter Indra, Mas harus banyak istirahat dulu sekarang ya. Aku nggak peduli apa kata dokter itu. Aku ingin keluar dari rumah sakit ini. Bagaimana dok hasilnya dok? Dari hasil lab yang kami periksa, Bapak memang menderita penyakit leukemia. Dan Bapak harus secepatnya mendapat perawatan yang intensif, Pak. Ini tidak mungkin dok. Dokter pasti salah. Tidak, Pak. Saran saya sebaiknya Bapak ketemu Dokter Indra. Karena beliaulah yang lebih pakar untuk penyakit ini, Pak. Mas, kita kan udah coba datang ke beberapa dokter. Hasilnya tetap sama. Lebih baik kembali berobat sama dokter Indra aja ya. Mas, aku nggak akan ninggalin kamu. Iya. Tapi aku nggak yakin kalau aku kena penyakit separah ini. Ini tidak mungkin. Udah, Mas. Kita sama-sama ngadepinnya. Kita sama-sama berjuang untuk kesembuhan kamu. Kamu sendiri tahu, sebentar lagi aku pasti mati. Semua harapanku hancur dan sia-sia. Masya Allah. Aku tahu, kamu pasti senang. Kamu jangan ngomong kayak gitu, Mas. Gak mungkin aku senang kamu ngadepin hal seperti itu. Aku selalu berdoa untuk kesembuhan kamu. Aku ambilin obat kamu dulu ya. Ini, Mas. Nih, obatnya. Aku nggak mau minum obat. Apa betul Abi kena kanker? Iya, Ma. Benar. Dan dokter lain menyarankan agar Mas Abi dirawat oleh dokter Indra. Karena dokter Indra itu dokter spesialis di bidang itu.
Dan udah banyak pasien yang bisa sembuh karena dia. Ini semua tuh gara-gara kamu. Kamu itu sudah menyebabkan anak saya sakit. Harusnya saya tidak pernah merestui hubungan kamu, apalagi menikahkan kamu sama anak saya. Kamu tuh berbuat sial. Astagfirullahaladzim. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Abi anak saya, awas kamu. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba mohon kepadamu ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuk suami hamba. Angkatlah segala penyakitnya. Hamba mohon kepadamu, kabulkanlah doa hamba. Amin. Mas, kenapa Mas? Aku benci diriku sendiri, Intan. Aku nggak mau sakit seperti ini. Udah Mas. Udah. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah. Mas, sarapan dulu ya. Mas Abi. Mas Abi. Mas Abi. Tas kerjanya juga nggak ada. Mas Abi. Aduh, kamu tuh mau kemana sih? Jalan kok buru-buru. Mas Abi, Mas Abi nggak ada di kamarnya. Abi kenapa? Mama lihat nggak? Mas Abi! Astagfirullahaladzim. Kamu tuh bener-bener ya, bisa-bisanya Abi keluar rumah bawa mobil lagi. Tadi tuh aku lagi bikinin sarapan untuk Mas Abi, Mah. Dan nggak tahu kenapa pas aku balik ke kamar, ternyata dia udah pergi. Sadar nggak sih kamu, suami kamu tuh lagi sakit, ha? Jangan-jangan kamu emang kepengen dia cepet mati biar kamu bebas. Keterlaluan kamu. Aku kejar Mas Abi sekarang lah. Tunggu aku ambil tas dulu. Abi, Iya, Pak. Oh ya, Pak. Saya mau minta maaf, Pak, atas kejadian kemarin. Saya yakin semua klien kita pasti kecewa. Tapi Bapak tidak perlu khawatir. Saya akan memperbaiki semuanya, Pak. saya turut prihatin keadaan sakit kamu sekarang. Saya tidak apa-apa kok, Pak. Ya, saya sangat beruntung ada kamu di perusahaan ini. Memang kamu tidak bekerja keras. Tapi Abi, saya tidak bisa menutup mata. Apalagi kejam sama kamu. Maksud Bapak? Maksud saya begini, Abi. Kamu tetap diterima kapanpun. Tetapi Abi, kamu harus mendapatkan perawatan. Saya nggak apa-apa kok, Pak. Saya masih bisa bekerja, Pak. Mari, Mbak. Balik. Astagfirullahaladzim, Mas Abi. Mas, kenapa, Pak? Suami kamu harus dibawa ke rumah sakit. Dia batuk dan keluar darah. Yaudah, ayo kita berangkat sekarang ya.
suami saya, Dok? Dia harus segera di kemoterapi. Karena jika tidak, virusnya akan semakin menyebar. Lakukan saja, Dok. Kalau emang itu yang terbaik, silakan. Kamu yang sabar ya. Berdoa kepada Allah. Insya Allah, suami kamu cepat sembuh. Iya, makasih, Dok. Kamu minum dulu obatnya ya. Sudah. Kamu harus tahu ini. Aku sudah dipecat dari pekerjaanku, Intan. Apa yang telah kukerjakan selama ini untuk perusahaan itu, semua sia-sia. Sekarang aku malah dibuang dari perusahaan itu. Mas tuh nggak dibuang. Justru Mas itu dikasih kesempatan untuk istirahat dulu biar bisa melakukan perawatan untuk kesembuhan Mas. Kok bangun sih Mas? Yuk, kita istirahat dulu aja ya, berbuan dulu yuk. Sudahlah. Abi, Bi, gimana keadaan kamu, Bi? Hidupku tidak lama lagi, Ma. Sebentar lagi aku pasti mati. Abi, kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu harus sehat. Kamu pasti sembuh, ya. Yakin dong, Bi. Mas Abi harus segera di kemo, Ma. Kamu bisa diem gak sih? Hah? Saya tuh gak perlu pendapat kamu, apalagi penjelasan kamu. Kamu tuh perempuan bawa sial, gak guna. Bi, seandainya waktu itu kamu nurut aja sama Mama, kamu mau dengan orang yang Mama jodohin, kamu gak menderita kayak gini, Bi. Makan sayuran itu bagus buat stamina kamu. Terus saya jadi ngerepotin dokter terus ya. Gak apa-apa. Kamu boleh menganggap aku sebagai teman kamu. Jadi, kamu bisa cerita apapun yang kamu mau. Saya tuh cuman kepikiran terus tentang kondisi suami saya. Saya salut sama kamu. Suami kamu keras kepala. Hingga saat ini pun, dia masih belum bisa menerima tentang penyakit yang dia derita. Tapi dia bersyukur punya istri penyabar seperti kamu. Dia suami saya, Dok. Dan saya akan lakukan apapun untuk kesembuhan dia. Seandainya ada orang yang ingin menyumbangkan sumsum tulang belakangnya, itu pasti akan membantu dalam penyembuhan penyakitnya. Saya aja, Dok. Jangan. Resikonya sangat besar. Dan lagi pula, saya yakin sekali suami kamu tidak akan setuju. Kita melakukan kemoterapi rutin dulu aja ya. Intan. 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 Ya Allah. Mas. Mas. Kamu dari mana saja, Intan? Mas. Iya, aku tadi habis bicara sama dokter Indra, Mas. Ngapain kamu bicara sama dia? Loh, aku tuh hanya ngebahas tentang pengobatan kamu. Kamu tidak boleh sering-sering bicara dengan dokter itu. Ya wajar lah, Mas. Dia itu kan dokter kamu. Tapi aku tidak suka kalau kamu dekat sama dokter itu. Iya, Mas. Ini minum dulu ya. Sini, aku mau bersihin muntahnya dulu. Iya, iya, dok. Bapak, nanti Bapak di kemoterapi lagi ya, Pak? Iya. Pokoknya kalau ada apa-apa, jangan ragu-ragu hubungi aku ya. Iya, dok. Ayo, Sus. Bawa saya ke kamar saya.
Oh iya Pak. Tadi bisa jalan-jalan ya Mas ya? Kamu senang ya bisa berduaan terus dengan Dokter Indra. Dan aku lihat kamu sangat bahagia bisa bicara dengan Dokter Indra. Mas tuh ngomong apa sih? Tadi tuh aku tuh ketemu Dokter Indra justru ngebahas tentang pengobatan kamu. Kamu masih dengar kata Dokter Indra, keadaan kamu udah membaik. Tapi kamu harus terus melakukan kemoterapi dan obatnya itu nggak boleh sampai kelewat. Aku tahu Intan. Kalau Dokter Indra itu sengaja membuat aku cepat mati biar dia bisa dekat sama kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Istighfar, nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu nggak benar sama sekali apa yang Mas pikirin. Aku tidak menuduh kamu. Aku melihat dengan kenyataan. Kalau Dokter Indra itu juga suka sama kamu. Aduh, Mas. Buang jauh-jauh deh pikiran yang kayak gitu. Intinya aku nggak mau tempat ini lagi. Aku mau pulang. Sini yuk. Sini aku bantu kamu yuk. Boboan aja. Aku mau pulang. Aku nggak mau di tempat ini lagi. Kamu ngerti nggak sih? Mama tuh nggak suka kamu dirawat sama dokter itu. Kamu perhatiin nggak sih istri kamu tuh kan naksir sama dokter itu? Iya, Ma. Tapi tidak ada dokter lain yang bisa menangani penyakitku selain Dokter Indra, Ma. Iya, Mama ngerti. Mama ngerti kamu tuh pasti serba salah. Makanya Mama tuh benci sama istri kamu. Udah nggak bisa punya anak, kamu dibikin sakit, sekarang pakai naksir lagi sama dokter Indra. Ada aja. Aku sepertinya harus balik kerja lagi deh, Mas. Maksud kamu? Gini loh, Mas. Obat kamu udah mau habis. Uang tabungan udah menipis. Sementara biaya pengobatan kamu tuh tinggi. Aku cuman berharap aku balik kerja ke tempat kerja yang dulu, siapa tahu masih mau nerima aku. Sudahlah Intan, kamu bilang saja kalau kamu sudah bosan. Karena keadaanku seperti ini, jadi kamu mau bebas, iya kan? Ya ampun. Mas coba deh, buang deh jauh-jauh pikiran-pikiran yang buruk kayak gitu. Nggak seperti itu sama sekali. Justru aku mau kamu sembuh, makanya aku harus semangat cari uang, aku harus kerja. Mas, aku nggak akan ninggalin kamu kok, ya. Sementara aku kerja, aku minta tolong Bibi buat ngurusin kamu di rumah. Kamu mau kembali bekerja? Iya, Pak. Kalau Bapak masih mau terima saya. Oh, tentu saja. Saya kan dulu pernah bilang ke kamu, kalau kamu mau kerja kembali di sini, saya pasti terima. Terima kasih, Pak. Jadi istri kamu tuh sekarang ngantor lagi? Hah? Dia tuh gak boleh dong kayak gitu. Kamu tuh lagi sakit. Masa dia pergi ke kantor, kamu dirawat sama siapa? Sama pembantu. Pokoknya ini gak bisa dibiarin. Mama harus ngomong sama dia. Dia gak boleh pergi ninggalin kamu. Halo, Bi. Gimana? Bapak udah mau minum obat sama makan belum?
Waduh Bu, Bapak marah-marah terus. Saya jadi takut. Setiap saya kasih makan, piringnya dibanting. Dan saya suruh minum obat, obatnya dibuang Bu. Ya udah Bi, sabar aja ya. Nanti biar saya bicara sama Bapak. Bibi kalau ada apa-apa telepon ke saya ya. Baik Bu. Makasih Bi. Intan? Lagi nunggu siapa? Udah lagi ini cari taksi. Oh, bareng aku aja ya. Nggak usah kok, di depan taksi banyak. It's okay. Yuk. Ya udah. Terima kasih banyak ya dok. Iya, sama-sama. Mampir dulu. Oh, nggak usah. Saya mau langsung ke rumah sakit. Salam aja buat suami kamu. Oh ya. Permisi. Ya. Jadi ini kelakuan kamu. Iya. Mah, Jangan panggil saya Mama. Saya nggak sudi kamu panggil Mama. Emangnya saya nggak lihat kamu diantar sama siapa? Hah? iya itu dokter Indra mah. Nggak sengaja ketemu di jalan, nawarin nganterin aku pulang. Jadi sekarang kamu udah berani terang-terangan, iya? Hah? Suami sakit-sakitan kamu beraninya selingkuh. Aku nggak ngapa-ngapain kok. Cuma dianterin pulang aja. Udah ketahuan selingkuh, ngeyel lagi. Mah demi Allah, Mah. Mah. Astagfirullahaladzim, Mah. Ya Allah. Abi, kamu lihat nih kelakuan istri kamu. Kamu lagi sakit, dia malah jalan sama laki-laki Mas, lain. enggak, Mas. Coba Mas dengar penjelasan aku dulu ya. Tadi itu aku di jalan, aku nggak sengaja ketemu sama dokter Indra. Dan maksud dia tuh baik, cuman mau nganterin aku pulang ke rumah. Itu aja kok. Dari awal aku sudah curiga. Kamu memang suka kan sama dokter itu? Itu nggak benar, Mas. Masya Allah, Mas. Coba. Mas nggak percaya sih sama istri Mas sendiri, Mas. Coba, Mas. Gimana mau percaya? Saya aja lihat sendiri kelakuan kamu. Coba Mas dengerin penjelasan aku dulu ya, Mas. Sudahlah, aku tidak butuh penjelasan kamu. Sekali lagi kalau kamu masih jalan sama dokter itu, aku tidak akan memaafkanmu. Dan satu lagi, aku akan mengganti dokter itu. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Saya tuh juga nggak ngerti ya, Dok. Suami saya mengira ada apa-apa antara saya sama dokter. Mama mertua saya juga. Maaf ya, Dok ya. Kamu yang sabar ya. Saya akan bantu menjelaskan kepada suami kamu jika diperlukan. Nggak usah, Dok. Itu biar saya aja nanti yang meluruskan ke mereka. Sebenarnya ada satu hal lagi, Dok. Saya mau menyampaikan ini kalau suami saya dia mau ganti dokter lagi. Padahal apa yang saya lakuin itu kan sebenarnya semuanya itu buat kebaikan dia, tapi dia kurang bisa nerima itu. Ya,
Saya doakan semoga suami kamu cepat berubah ya. Iya. Saya langsung permisi dulu ya, Dok. Indah, Indah. Kamu jangan banyak gerak dulu ya. Ya Allah, Dok. Kepala saya kenapa terasa pusing sekali, Dok? Kamu kecapean. Tadi saya juga sempat periksa dan ternyata kamu sedang berbadan dua. Lalu saya minta tolong dokter ahli kandungan dan ternyata benar kamu sedang hamil, Intan. Saya hamil, Dok. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Tadi dokter ahli kandungan juga bilang kalau usia kehamilan kamu masuk minggu ke-11. Alhamdulillah. Suami saya pasti bahagia sekali dengar kabar ini, Dok. Karena di keluarga kami ini hal yang sangat sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Tapi Intan, mohon maaf. Kamu tidak bisa mempertahankan bayi yang ada di rahim kamu. Maksud dokter? Kenapa? Tadi dokter ahli kandungan bilang hasil diagnosa sementara kamu menderita kanker rahim. Astagfirullahaladzim. Saya menderita penyakit itu, Dok. Bagaimana mungkin, Dok? Itu hasil sementara. Mudah-mudahan hasilnya nanti bisa lebih baik. Tapi apapun itu, saya tetap akan mempertahankan bayi ini, Dok. Tapi Intan, Itu keputusan saya. Dan suami saya tidak perlu tahu apa yang terjadi. Karena suami saya sudah mendambakan seorang bayi sejak lama. Tolong, Dok. Janin dalam rahim saya ini bisa lahir dengan selamat. Pak, makan dulu ya, Pak. Saya nggak mau, ngerti? Bu, Bapak belum mau makan. Biar saya aja, Bi. Iya, Bu. Ya, makasih, Bi. Iya, Mas, aku yang suapin ya. Aku ada kabar bahagia loh. Kabar bagus. Aku hamil, Mas. Tidak mungkin. Itu nggak mungkin. Aku tidak percaya. Itu pasti bukan anakku. Mas, ini anak kamu, Mas. Ya anak kamu, anak siapa lagi kalau bukan kamu? Aku tahu, Intan. Kamu sudah berhubungan dengan Dokter Indra. Astagfirullahaladzim. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia, Mas. Sekarang Mas bayangin deh. Usia bayi dalam kandunganku ini baru 11 minggu. 11 minggu, Mas. Kenal sama Dokter Indra aja belum selama itu. Aku tidak percaya, Intan. Gugurkan kandungan itu. Enggak, aku nggak akan gugurin kandungan ini. Ini anak kita, Mas. Gugurkan kandungan itu, Intan. Kalau tidak, kita cerai. Astagfirullahaladzim. Cerai. Aku tuh gak ada hubungan apa-apa sama Dokter Indra, Mas. Istighfar, Mas, sadar, Mas. Diam kamu! Kamu pikir aku bodoh?
Aku tahu, Dokter Indra itu telah meniduri kamu sampai kamu hamil. Aku akan menuntut dokter itu karena dia telah menghamili kamu. Ya Allah, Mas, aku sendiri nggak tahu kalau aku hamil. Cukup, Intan. Aku tetap menuntut dokter Indra karena dia telah menghamili kamu. Mas, aku tuh nggak ada hubungan apa-apa sama dokter Indra. Mas, demi Allah, Mas, aku nggak ada hubungan apa-apa sama dokter Indra. Demi Allah. Kamu perempuan yang tidak tahu malu, Intan. Aku pikir kamu benar-benar mencintaiku. Ternyata aku salah. Kamu malah berhubungan dengan dokter itu. Cinta aku hanya untuk kamu. Sudahlah, diam kamu. Sekarang juga keluar dari sini. Keluar! Keluar! Keluar kamu dari sini. Pergi dari sini. Ya Allah, Bibi, ada apa ini? Mama benar, Ma. Dia telah mengandung anaknya Indra, Ma. Tapi dia selalu mengaku anak yang dikandungnya itu adalah anakku. Kurang ajar kamu keterlaluan. Tega-teganya kamu bohongin anak saya. Kamu bilang itu anaknya Abi. Ma, demi Allah, Ma. Anak ini anak Mas Abi. Ini cucu Mama. Mama sendiri yang bilang sudah lama Mama menginginkan seorang cucu. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah percaya sama kamu. Bi, sekarang juga kamu ceraikan dia, Bi. Dia terlalu sama kamu. Dia selingkuh di belakang kamu sementara kamu sakit. Aku mohon jangan lakuin itu, Mas. Mas, ini anak kamu. Anak kamu butuh ayah. Kamu harus percaya sama aku, Mas. Ini anak kamu, Mas. Diam! Diam kamu! Sekarang keluar! Keluar kamu! Bi, ya Allah, Bi. Apaan sih kamu? Kamu jangan pernah menyentuh anak saya. Keluar. Keluar! Puaskan kamu. Puaskan kamu sudah menyakitin anak saya. Bi, kamu gak apa-apa, nak? Mas, pelan-pelan saya. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta. Tapi Mama akan jaga kamu. Maafin Mama, Nak. Mama akan menjaga kamu, sayang. Aku yakin sekali kalau kita punya anak, hidup kita makin bahagia. Ya, berdoa aja lah. Mudah-mudahan kita cepet punya anak ya, Mas. Kalau aku sih pengen punya anak cowok. Kalau kamu? Kembar, seru sih ya. Indahnya rahmatnya Halo? Iya, saya dalam perjalanan ke rumah sakit sekarang. Oke, kamu tangani dulu ya. Saya akan segera datang. Ya, oke. Terima kasih. hidayah yang membuka mata hati kita. Sang Pencipta yang mengubah kita. Kasihan sekali. Hidayah yang kan pernah. Aku benci kamu, Intan. Aku benci kamu. Abi! Bi! Abi bangun, Bi! Bangun, Bi! Bi! Sini dong, Bi! Panggil ambulan dong, Bi! Abi!
Abi bangun. Suster, cepat bangun saya. Benar-benar menang tuh nggak tahu diri. Udah ketahuan selingkuh masih aja ngelak. Suster, Iya dok, tolong kamu cari dokter spesialis kandungan dokter Lina ya. baik dok. Dokter, ada masalah di kamar sebelah. Iya. Pokoknya saya mau memindahkan anak saya ini ke rumah sakit lain. Rumah sakit ini tuh nggak becus, apalagi dokternya. Saya mulai sekarang mau cari rumah sakit lain. Maaf Bu, Oh, jadi dokter yang sudah menghamilin Intan menantu saya, iya? sepertinya Ibu ada salah paham. Saya dan Udah ya. Saya betul-betul tidak mau ada penjelasan dari dokter. Jangan-jangan dokter yang membuat anak saya makin memburuk kondisinya. Karena kalau anak saya mati, dokter bisa menikahin Intan menantu saya, iya kan? saya tidak pernah melakukan hal itu. Ingat ya dok, kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya dan kondisi anak saya makin buruk, dokter akan saya tuntut. Dok, Sudah, kamu istirahat dulu aja. Kondisi kamu masih sangat lemah. Kasihan janin kamu. Suami saya nggak menginginkan bayi ini dok. Dia mengira bayi ini bukan anak dia. Dia minta saya gugurkan kandungan. Tadi ibu mertua kamu juga ada di sini. Kondisi suami kamu drop. Dan dia minta Pak Abi pindah dari rumah sakit ini. Karena mereka menganggap saya ada main dengan kamu. Ya Allah, maaf ya dok. Dokter jadi terbawa-bawa. Kamu jangan terus-menerus menyalahkan diri kamu. Lalu, apakah kamu masih ingin mempertahankan bayi kamu? Iya. Saya nggak akan menggugurkan kandungan ini. Ini buah hati saya dan suami saya. Saya akan pertahankan. Intan, sebaiknya kamu memberitahukan keadaan kamu yang sebenarnya kepada suami kamu. Enggak dok. Saya nggak mau menambah beban dia. Sabar ya, Pi. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Segera kamu ceraikan Intan. Mama nggak mau dia menuntut tanggung jawab dari kamu. Padahal kan kamu tahu, anak itu bukan anak kamu. aku sudah menjatuhkan talak, Ma. Tapi pengacara bilang, aku tidak bisa menceraikan dia selama dia masih hamil. Mama betul-betul menyesal sudah biarin kamu menikah sama Intan. Harusnya waktu itu kamu denger dong omongan Mama. Kamu pasti nggak menderita kayak gini. Kenapa kamu tega melakukan semua ini, Intan? Kamu harus tahu, aku sangat mencintaimu.
Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba memohon. Berilah hamba kekuatan. Sembuhkanlah suami hamba. Dan selamatkanlah anak dalam kandungan hamba. Buka hati suami hamba ya Allah, agar dia mau menerima anak ini. Amin. Abi, kamu makan ya sayang ya, dihabisin ya nak. Ini. Rasanya lebih enak kalau Intan yang menyuapi aku makan, Ma. Bi, kamu bisa nggak mikirin Intan? Intan itu udah menyakitin kamu. Aku mau mati saja, Ma. Kamu tuh harus semangat sembuh, Bi. Semangat dong. Kamu ngapain sih mikirin perempuan yang sudah nyakitin hati kamu? Kan ada mama di samping kamu. Intan sudah pergi, Ma. Aku sudah nggak kerja lagi. Dan kondisiku semakin lemah. Untuk apa aku hidup? Intan, kamu harus ikuti anjuran dokter Lina ya. Banyak istirahat dan jangan mikirin hal lain. Iya. Itu sebenarnya nggak enak banget. Kayaknya nyusahin kamu terus. Aku baru mulai kerja aja, sekarang udah harus keluar lagi dari pekerjaan aku. Saya tidak pernah merasa disusahkan oleh kamu. Terima kasih ya. Kamu udah banyak banget nolongin aku. Saya juga memikirkan bayi yang ada di rahim kamu. Hidup saya untuk bayi ini. Semua akan saya berikan buat dia. Intan, kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Cuman agak mual aja. Ya udah, sekarang kamu masuk ke dalam istirahat ya. Iya. Makasih ya. Permisi. Maafin Mama. Maafin Mama. Kalau Mama nggak bisa membesarkan kamu. Maafin Mama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Intan. 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 Pak, ada yang nyari.
Ada yang nyari, Pak. Bilang saja saya tidak ada, Bi. Tapi katanya penting. Bantu saya. Iya, Pak. Kamu, berani sekali kamu datang ke rumahku. Sekarang keluar. Keluar dari rumahku. Maaf, saya tidak akan pergi. Sudah lama sekali saya memendam rahasia ini. Dan sekarang sudah saatnya saya memberitahukan kepada Anda. Aku tidak butuh penjelasanmu. Sekarang keluar. Keluarlah dari rumahku. Saat ini, istri Anda akan melahirkan. Dan kondisinya sangat kritis. Istri. Aku tidak peduli dengan anak itu. Karena anak itu bukan anakku. Masalah peduli atau tidak, itu urusan Anda. Tapi yang pasti, saya tidak ingin Anda menyesal. Dan ini, surat yang ditulis oleh istri Anda sendiri untuk Anda. Saya berharap Anda yang membacanya. Permisi. Untuk suamiku tercinta, maafkan aku jika aku nggak bisa jujur sama kamu, Mas. Aku terpaksa simpan rahasia ini karena aku nggak mau membebani pikiran kamu. Umur aku mungkin nggak akan lama lagi. Karena aku menderita kanker rahim. Anak yang ada di kandungan aku adalah anak kamu. Buah hati kita, bukan Dokter Indra. Pinta aku cuma satu. Tolong jaga baik-baik anak kita ya, Mas. Kamu harus sehat demi anak kita. Jangan sampai dia kehilangan ibu dan juga ayahnya. Bi, Ya, Pak. Ya, Pak. panggilkan taksi untuk saya. Ya, Pak. Abi, Bi, kamu tuh mau kemana sih? Aku mau ke rumah sakit dulu. Hari ini belum jadwal kamu kemo. Bukan aku, Ma, tapi Intan. Masih aja kamu urusin perempuan kayak gitu doang. Sudah lama, aku nggak bisa jelasin ke Mama sekarang. Intinya, Intan sedang kritis. Dia di rumah sakit, Ma. Dia mau melahirkan anakku, cucu Mama. Bibi, tuh, mau ikut? Daya sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Ya Allah, maafkanlah hamba ya Allah. Selamatkanlah istri hamba, anak hamba. Maafkan hamba yang telah menuduhnya yang bukan-bukan ya Allah. Intan, ini anak kamu perempuan.
cantik seperti kamu. Alhamdulillah. Dok, tolong beri anak saya ke suami saya. Bilang ini darah dagingnya. Itu anakku, Ma. Ini anakku, Ma. Ini Dokter Lina. Dia adalah dokter spesialis kandungan yang mengurus Intan. Dan dia juga adalah calon istri saya. Apa dok? Jadi ini calon dokter Indra. Maafkan saya, dokter. Maafkan saya karena saya selama ini telah menuduh dokter yang bukan-bukan. Sekarang, bagaimana keadaan istri saya, dok? Saya minta maaf. Saya sudah menjelaskan semuanya kepada istri Anda tentang resikonya. Tapi ternyata dia lebih memilih mengorbankan nyawanya demi keselamatan anak kalian. Dan dia juga telah menyerahkan sumsum tulang belakangnya untuk kesembuhan Anda. Tidak, dok. Ini tidak mungkin terjadi. Ya Allah. Maafkan aku, Lina. Maafkan aku. Aku telah menuduh kamu yang bukan-bukan. Saya ikhlas dan sabar ya Pak. Semoga pengorbanan Intan menjadi pelajaran buat kita semua. Alhamdulillah ya, Bi. Operasi kamu berjalan lancar, kamu bisa aktivitas lagi. Intanlah yang membuat aku sembuh.
dia terlalu banyak berkorban untuk Iya, Mama juga menyesal. Mama selalu nyalahin Intan selama ini. Ini cucu Mama. Makasih ya, Sus. ini anakku. Maafkan Papa yang Papa telah memuliakan Mama.